Halo, salam semangat. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi vektor tentang sudut antara dua vektor. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, besar sudut antara dua vektor dapat diturunkan dari rumus hasil kali skalar dua vektor, di mana video sebelumnya kita telah membahas tentang hasil kali skalar dua vektor. Untuk rumusnya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, karena sekarang kita membahas tentang sudut, berarti kita akan menentukan nilai cos theta ini. Sehingga panjang vektor A dikali panjang vektor B-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita temukan rumus sudut antara dua vektor adalah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, gitu ya. Nah, rumus ini bisa kita jabarkan, jadi X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini penjabaran rumus untuk vektor di ruang 2. Nah, kalau untuk penjabaran rumus di vektor ruang 3, jadi kita tinggal menambahkan nilai Z-nya di sini, ya. Itu untuk vektor di ruang 3. Nah, jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan sudut antara dua vektor. Untuk selanjutnya, kita akan lihat sifat-sifat dari sudut antara dua vektor. Jadi, jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor bukan 0, dan θ adalah sudut dari kedua vektor, maka yang pertama, θ adalah sudut lancip jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, θ adalah sudut tumpul jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B-nya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, θ adalah sudut siku-siku atau nilainya 90 derajat jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah teorema ortogonal. Kemudian yang keempat, θ sama dengan 0 derajat jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B-nya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini berarti vektor A searah dengan vektor B, gitu ya. Kemudian yang kelima, θ sama dengan 180 derajat jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B-nya sama dengan negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, ini berarti vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal dari sudut antara dua vektor. Untuk yang pertama, diketahui titik A dengan koordinat negatif 1, 0, dan 2, kemudian titik B dengan koordinat 0, 1, 4, kemudian titik C dengan koordinat 2, negatif 3, dan 2. Tentukan besar sudut antara vektor AB dan vektor AC. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan cari dulu vektor AB dan juga vektor AC-nya ya. Jadi untuk vektor AB, caranya titik B dikurangi titik A. Di mana titik B-nya 0, 1, 4, kita kurang dengan negatif 1, 0, 2. Kemudian komponen yang bersesuaian kita kurang, jadi 0 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikurangi dengan 0, hasilnya 1. Dan 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Selanjutnya kita cari vektor AC dengan cara titik C dikurangi titik A. Maka titik C-nya di sini 2, negatif 3, 2 dikurangi dengan negatif 1, 0, 2. Kemudian sama komponen yang bersesuaian kita kurang sehingga kita dapatkan vektor AC-nya yaitu 3, negatif 3, dan 0. Nah, setelah mendapatkan vektor AB dan juga vektor AC ini, sekarang kita cari nilai sudutnya dengan menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor AB dikali vektor AC per panjang vektor AB dikali panjang vektor AC. Rumus ini kita jabarkan. Kita gunakan penjabaran ini karena vektornya berada di ruang 3 ya. Jadi komponen X1, Y1, dan juga Z1 kita peroleh dari vektor AB. Dan komponen X2, Y2, Z2 kita peroleh dari vektor AC. Sehingga nilai-nilai X, Y, dan Z kita substitusi. Ini menjadi 1 dikali 3
ditambah 1 dikali negatif 3 ditambah 2 dikali 0 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 3 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kemudian kita hitung sehingga kita peroleh 3 ditambah negatif 3 ditambah 0 per akar 1 ditambah 1 ditambah 4 dikali akar 9 ditambah akar 9. Kita selesaikan lagi. Nah, jadi 3 ditambah negatif 3 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian akar 1 ditambah 1 ditambah 4 menjadi akar 6. Dan akar 9 ditambah 9 ditambah 0 menjadi akar 18. Nah, karena di sini pembilangnya 0, jadi kita tidak perlu melanjutkan untuk hitungnya lagi, karena 0 per berapapun hasilnya 0 gitu ya. Sehingga cos theta sama dengan 0. Dan karena yang ditanyakan besar sudut, maka kita akan mencari nilai theta. Sehingga kita akan gunakan rumus theta sama dengan arkes cos 0. Artinya, kita akan lihat dari tabel trigonometri. Dari nilai cos ini, cos berapa yang memiliki nilai 0? Kalau kita lihat dari sudutnya, bahwa yang memiliki nilai 0 untuk cosnya adalah 90 derajat, gitu ya. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa theta sama dengan 90 derajat. Nah, dengan demikian kita simpulkan besar sudut antara vektor AB dan vektor AC adalah 90 derajat gitu. Paham ya? Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui titik A dengan koordinat 2, negatif 5, titik B koordinatnya 4,1, dan titik C koordinatnya 1, negatif 3. Tentukan kosinus sudut antara vektor AB dan vektor BC. Oke, penyelesaiannya yang pertama hampir sama. Dengan yang tadi, kita akan cari vektor AB dan vektor BC-nya terlebih dahulu. Jadi, untuk vektor AB-nya, titik B dikurangi titik A, maka 4,1 dikurangi dengan 2, negatif 5. Komponen yang bersesuaian kita kurang, jadi 4 dikurangi 2, kemudian 1 dikurangi negatif 5. Hasil vektor AB-nya adalah 2,6 ya. Selanjutnya vektor BC, berarti titik C dikurangi titik B. Titik C-nya 1, negatif 3 dan B-nya 4,1. Jadi 1 dikurangi 4 dan negatif 3 dikurangi 1. Hasil vektor BC-nya menjadi negatif 3, negatif 4 gitu ya. Selanjutnya kita akan cari nilai kosinusnya dengan mensubstitusikan ke rumus kosinus theta sama dengan vektor AB dikali vektor BC per panjang vektor AB dikali panjang vektor BC. Nah, karena ini vektornya berada di ruang 2, kita gunakan penjabaran yang ini. Nah, untuk komponen-komponen X1Y1 kita dapatkan dari vektor AB dan X2Y2 dari vektor BC gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai X dan Y-nya sehingga kita peroleh 2 dikali negatif 3 ditambah 6 dikali negatif 4 per akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikali akar negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Kita hitung sehingga kita peroleh negatif 6 ditambah negatif 24 per akar 4 ditambah 36 dikali akar 9 ditambah 16. Selanjutnya kita selesaikan negatif 6 ditambah negatif 24, hasilnya negatif 30 per akar 40 dikali akar 25 ya. Untuk ini kita sederhanakan, jadi akar 40-nya kita sederhanakan menjadi 4 kali 10, akar 25-nya kita sederhanakan menjadi 5. Selanjutnya akar dari 4 kali 10 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 10 ya. Sehingga cos theta sama dengan negatif 30 per 2 akar 10 dikali 5. Kemudian 2 kita kalikan dengan 5 menjadi negatif 30 per 10 akar 10. Hasilnya adalah negatif 3 per akar 10. Nah, karena di sini kita mendapatkan nilai penyebutnya adalah akar 10. Dan karena dalam pecahan tidak boleh ada akar dalam penyebut ya,
maka ini akan kita rasionalkan. Jadi caranya merasionalkan itu, pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan dengan penyebut, yaitu akar 10. Sehingga negatif 3 per akar 10 dikali akar 10 per 10, ini negatif 3 dikali akar 10, hasilnya negatif 3 akar 10, kemudian akar 10 dikali akar 10 sama dengan akar 100, nilainya 10. Sehingga hasilnya menjadi negatif 3 per 10 akar 10. Sudah? Nah, karena permintaan soalnya hanya sampai kosinus sudut, berarti cukup sampai di sini. Kita tidak perlu mencari nilai tetanya. Jadi kita simpulkan sekarang. Jadi kosinus sudut antara vektor AB dan vektor BC adalah negatif 3 per 10 akar 10. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Kalau di soal nomor 1 tadi, yang ditanya adalah besar sudut. Kalau di soal nomor 2, yang ditanya kosinus sudut. Nah, jadi kalau ditanya besar sudut, kita cari nilai tetanya. Kalau yang ditanya kosinus sudut, berarti cukup sampai cos theta, gitu ya. Kita lanjut lihat soal yang nomor 3. Diketahui vektor A itu negatif 2i, dan vektor B negatif i ditambah j, tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk soal nomor 3, di sini dalam bentuk kombinasi linier. Jadi untuk penyelesaiannya yang pertama, kita akan ubah dulu bentuk kombinasi linier ini ke dalam bentuk vektor posisi. Jadi bentuk vektor posisinya boleh kalian buat dalam bentuk kolom ataupun dalam bentuk baris ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, vektornya sampai i dan j saja, berarti vektor ini berada di ruang 2. Sehingga untuk vektor A negatif 2i, maka vektor posisinya adalah negatif 2,0, karena j-nya di sini 0 ya. Kemudian untuk vektor B-nya negatif i ditambah j, berarti vektor posisinya menjadi negatif 1,1. Sudah? Sampai di sini akan kita cari nilai sudutnya dengan rumus cos theta. Sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kembali kita gunakan penjabaran di vektor ruang 2. Nah, untuk komponen X1, Y1 dari vektor A, kemudian X2, Y2 dari vektor B ya. Sehingga kita substitusikan sekarang. Negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 1 per akar negatif 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikali akar negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya menjadi 2 tambah 0 per akar 4 dikali akar 2. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 per, nah akar 4 hasilnya 2 dikali akar 2-nya tetap. Kemudian 2 per 2 ini kita bisa sederhanakan, ya, sehingga cos theta-nya menjadi 1 per akar 2. Nah, kembali, bentuk ini kita rasionalkan, jadi kita kalikan dengan akar 2, sehingga kita peroleh cos theta-nya sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan nomor 3, karena ditanya besar sudut, maka akan kita cari nilai theta-nya. Berarti rumusnya theta sama dengan arkes cos 1 per 2 akar 2. Kita lihat dari tabel trigonometri, cos berapa yang nilainya 1 per 2 akar 2. Jadi kita lihat sudut-sudutnya di sini, yang memiliki nilai cos 1 per 2 akar 2 adalah 45 derajat. Jadi kita tulis di sini theta sama dengan 45 derajat, gitu ya. Dengan demikian kita simpulkan besar sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 45 derajat.